Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh Bapak Ibu guru, staf pegawai di SMA Negeri 1 Namale Siwa. Karena dalam dewasanya kurikulum Merdeka ini, kurikulum 2013 pun yang kita pergunakan harus nuansanya adalah merdeka belajar. Makanya saya membuka topik ini, ya, topik merdeka belajar. Kenapa Bapak Ibu? Yang bergulirnya kurikulum merdeka, maka terintegrasi juga kurikulum 2013 itu penerapannya adalah kurikulum merdeka. Maksudnya bagaimana? Yang kita gunakan di 2013 itu adalah topik-topik esensial. Kan selama pandemi itu sudah ada kurikulum yang sudah disederhanakan, dan itulah yang digunakan. Harusnya kalau kita memang merdeka mandiri, maka proyek penguatan profil pelajar Pancasila tetap bisa kita laksanakan. Walaupun kurikulum 2013 dia, tapi nuansanya adalah bagaimana kita memerdekakan anak-anak kita dalam belajar. Dan kita integrasikan juga kurikulum merdeka itu ke dalam kurikulum 2013. Mungkin Bapak Ibu bisa memahami ya. Artinya, walaupun kurikulum 2013 yang kita pergunakan, maka tetap kita laksanakan juga apa yang diharapkan di dalam kurikulum merdeka. Contoh kami di PKN itu ada 7 KD dalam 1 tahun untuk kelas 11. Tapi masa pandemi tinggal 4 KD, 2 KD untuk 1 semester. Maka kelebihan jam, karena tadi kan 7 jam, berarti ada kelebihan jam, kita dapat pergunakan untuk P5, pelaksanaan P5 sesuai dengan visi pendidikan nasional. Bagaimana pelajar Indonesia ini dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diramu dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Kurikulum 2013 kembali yang saya katakan tadi, bagaimana kita memerdekakan anak-anak dalam belajar. Nah, untuk kita dapat mencapai merdeka belajar itu, kita lihat dulu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa pemikiran pemahaman pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Kata Ki Hajar Dewantara, ya, pendidikan bertujuan untuk menuntun anak-anak mencapai kodratnya yang setinggi-tingginya, yang mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ada persepsi kita yang mengatakan bahwa kita yang mengendalikan. Di ujung pena saya lah ada nilaimu. Selalu kita beranggapan begitu ya. Kita tidak berbohong Bapak Ibu ya. Kita sering dalam hati kita, nanti bisa saya atur anak itu, bisa saya kendalikan anak itu. Minta maaf Pak Heri, saya segera kalau sama Bapak Kepala Sekolah, minta tolong Bapak genggam. Mungkin saya sudah praktis. Saya ingin membuka tangan Pak Heri. Kalau tidak saya paksa, Pak Heri saya tidak akan bisa membukanya. Mungkin saya meminta memohon, baru Pak Heri bisa kasih. Ya, kenapa? Karena kendali itu di dalam diri Pak Heri, bukan sama saya. Saya hanya mensugesti Pak Heri supaya Pak Heri mengikuti apa yang saya perintahkan. Demikian juga anak-anak kita Bapak Ibu. Jangan kita berprasangka bahwa kitalah yang mengendalikan anak-anak didik kita. Salah besar. Tapi mereka menurut kepada iya. Latar belakangnya dia menurut karena apa? Hukumankah? Konsekuensikah? Atau karena penghargaan? Dia mau belajar karena apa? Ya. Apakah karena kesadarannya sendiri
ya motivasi intrinsik, ataukah karena bapak ibu gurunya? Dan dia berbuat sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu, kita hilangkan persepsi bahwa kita lah yang mengendalikan anak-anak. Karena anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sekarang tidak berlaku lagi teori tabula rasa. Apa teori tabula rasa, Bapak Ibu? Teori yang mengatakan bahwa anak-anak itu bagaikan kertas putih. Apa yang kita tulis di kertas putih itu, itulah jadinya kertas itu. Sudah ada kodrat yang tertanam dalam dirinya, sudah ada bakatnya sejak lahir, tidak bisa kita pengaruhi. Makanya dikatakan bahwa anak-anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kita lihat yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita ini Bapak Ibu guru. Ada beberapa posisi kita sebagai Bapak Ibu guru, dan ini harus kita akui. Yang pertama, pernah tidak Bapak Ibu sebagai penghukum? Pernah kita sebagai teman? Pernah. Pernahkah kita sebagai pemantau? Pernah. Berikut mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Bapak Ibu, ya, jangan kita lepaskan juga kebudayaan yang ada di daerah setempat, kearifan lokal. Makanya Bapak Ibu, ya, membiasakan mendidik itu sesuai dengan kebudayaan setempat. Contoh kita di Nias ini, ada Pamongaya Ahong, itu dibudayakan. Ada Sekapur Siri, itu dibudayakan. Makanya kepala sekolah kami sekarang sudah ada siri di atas mejanya. Siapa tahu ada tamu yang datang, orang tua yang datang, ditawarkan ini siri. Bagaimana? Itu untuk mengajarkan anak-anak kita bahwa pendidikan tidak terlepas dari budaya setempat. Apa kata Ki Hajar Dewantara? Barang-barang luar negeri memang sangat bagus, tetapi kita jangan salah bahwa barang kita sendiri pun akan lebih baik kalau kita sudah poles dengan seindah mungkin. Artinya apa Bapak Ibu? Budaya luar negeri itu boleh saja masuk ke dalam daerah kita atau budaya kita, terasimilasi dalam budaya kita. Tetapi kita harus dapat menyaring, karena ada budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita, dengan adat istiadat kita, dengan norma-norma yang berlaku kepada kita. Kita jangan hanya terlena pada ilmu, lupa kita untuk mengajarkan anak-anak bagaimana budaya, bagaimana dia berinteraksi sesuai dengan kearifan lokal. Kalau kita di sini kan Pak, kalau orang Inggris kan panggil bapaknya pun you, kau. Kalau kita di sini sudah tanggal giginya satu, kalau dipanggilnya bapaknya kau. Ya. Nah itu kita harus terapkan. Memanggil nama pun tidak sembarangan. Itu kearifan lokal. Itu kita pelihara. Ya. Jangan karena sudah kemajuan zaman tidak apa-apa. Kadang-kadang orang nama Tuhan saja pun dipanggil. Iya. Tetapi ini sudah kearifan lokal. Ya, yang sebenarnya itu nama Tuhan tidak boleh Pak ya. Hukum Taurat. Kemudian mendidik juga menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya bentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan pada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bukan hanya kognitif, afektifnya juga perlu, ya, dan psikomotornya juga perlu dilatih. Makanya ini tidak pernah terlepas ini. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan seiring. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kodrat murid. Ya. Kodrat murid kita adalah kodrat keadaan. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak begitu cepat. Kodrat alam, setiap murid kita hidup di alamnya masing-masing, hidup di lingkungannya, terlahir dengan kodrat alamnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, kita orang Nias, maka kodrat kita adalah orang Nias, budayanya budaya Nias. Ya, anak-anak yang lahir
tepi pantai, pasti kodratnya apa? Dia pasti sering ke laut. Dia pasti akan sering, ada ujungnya nanti dia akan ada yang juga menjadi nelayan. Dia lahir di lingkungan yang semua petani. Pada akhirnya nantinya lebih besar hatinya juga menjadi petani. Ini kodrat Allah, Bapak Ibu. Kodrat zaman, ya. Kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Walaupun kita lahir di Nias, ya jangan gaptek. Ya, bisa dipanggil Pak Bapak Ibu ya. Gagap teknologi, tidak bisa mengoperasikan komputer. Memang dari sana Pak saya tidak bisa, ya belajar. Makanya dikatakan belajar itu sepanjang hayat. Tidak ada istilah terlambat. Kita juga harus menggali dan memahami diri sebagai pendidik. Ini dulu, kesadaran kita dulu yang harus penting dalam kita menjadi guru ini. Jangan katakan kepada saya jadi guru hanya karena pelarian, hanya karena kebetulan. Bapak Ibu, sudah masuk dalam dunia pendidikan, kata-kata itu silakan di-teks. Ya. Ketika kita sudah masuk dalam dunia pendidikan, maka harusnya kita punya visi sebagai guru. Ya, inquiry apresiatif. Kita bisa menemukan apa yang menjadi pembaharuan dalam cara kita mengajar di kelas, dalam cara kita bergaul sosial kita dengan teman sejawat. Karena ada 4 kompetensi guru, ya. Pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial. Berikutnya, sebagai pendidik harus mampu mengenal karakteristik peserta didik. Karena wali kelas wajib mengenal seluruh siswanya. Jangan wali kelas, guru mata pelajaran juga harus tahu karakteristik anak ini bagaimana. Karakter ini harus kita baca dan kita cari metode bagaimana supaya itu kebutuhannya, supaya kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Berarti kebutuhannya adalah masalah kasih sayang. Lalu bagaimana Bapak Ibu menindaklanjuti kebutuhan ini? Ini penting. Ya, kita kenal karakteristik peserta didik kita. Berikutnya, manusia mereka adalah manusia yang bersadar pada kekuatan diri sendiri, baik secara lahir maupun batin, tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain. Merdeka tidak hanya berarti bebas. Merdeka juga berarti dia mampu untuk melakukan secara mandiri. Ya, kalau dia masih bergantung kepada orang lain, dia masih belum memiliki kemerdekaan. Ya. Dia bisa mengambil keputusan, dia bisa memanage dirinya sendiri, dan dia bisa juga ya mempertimbangkan antara yang baik dan yang tidak baik. Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini pendidikan yang memerdekakan Bapak Ibu. Proses yang menuntut murid dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Dilandasi dari kebebasan, dari mengeksplorasi potensi tersebut bebas dari tekanan. Jadi bagaimana anak didik kita eksplorasi, kita hanya menuntut. Ya, masing-masing anak punya potensi. Kita tuntut potensi itu untuk bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, jangan terlepas juga dengan budi pekerti. Ya, kita juga harus menumbuhkan budi pekerti. Ya. Budi pekerti itu apa? Budi rana batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa dan karya. Sedangkan pekerti rana lahir yang mewujudkan tenaga. Pekerti ini badaniahnya, sedangkan budi ini adalah batinnya.
bagaimana dia bisa mengelola secara lahiriahnya badannya dan batinnya dalam trikasa, cipta, rasa, dan karya. Nah, ini yang saya katakan tadi apa Ibu? Ya, untuk bisa mengelola itu guru harus adaptif. Adaptif itu maksudnya apa? Bisa menyesuaikan dengan keadaan. Inovatif, menemukan hal-hal yang baru. Ya, membuat suatu perubahan. Kemudian reflektif. Kenapa kita sering merasa akhirnya mentok, jenuh? Karena masalah ini Bapak Ibu, kita kurang reflektif. Adakah Bapak Ibu pernah yang merefleksikan kembali cara mengajar di kelas? Adakah Bapak Ibu merefleksikan kembali bagaimana Bapak Ibu menghadapi anak-anak yang bandel? Refleksi ini penting Bapak Ibu. Dengan refleksi kita bisa menemukan yang kita katakan tadi, kekuatan dan untuk yang akan datang. Kemudian berpihak pada murid. Pengajaran sekarang ini Bapak Ibu, ya, kita harus berpihak kepada murid. Kepada anak, metode apa yang paling engkau senangi kalau belajar? Tidak terlepas, itu dalam kurikulum Merdeka. Ya, anak-anak adalah fokusnya, orientasi kita adalah peserta didik, bukan kita Bapak Ibu. Karena yang saya katakan dari pertama, kendalinya ada kepada peserta didik, bukan kepada Bapak Ibu. Ya, kita tidak punya hak mengatur hidupnya, tapi kita punya hak menuntun hidup. Karena yang berhak mengaturnya adalah dirinya sendiri. Sama seperti yang kita praktekkan tadi. Oke, dia menurut. Tapi mungkin karena 3 hal tadi yang saya katakan: hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Makanya sekarang juga, ya, dalam kurikulum Merdeka tidak boleh ada lagi perankingan. Tidak ada lagi dipanggil juara umum. Dan ini juga kurikulum 2013 tidak boleh juga ada demikian. Jangan kita lakukan. Kenapa? Ya, kalau kita mengumumkan anak itu juara, itu berarti kita sudah menggantung besi ukuran 50 kg di lehernya. Mengapa saya katakan demikian? Beban berat baginya untuk mempertahankan. Dan ketika dia tidak bisa mempertahankan, maka dia bisa tahu. Ya, karena anak-anak yang lain juga mau bersaing, mau merebut juga supaya dipanggil namanya nanti di semester depan. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan gantung rantai 50 kg di leher anak-anak kita. Banyak anak-anak yang juara sekarang tidak punya pekerjaan. Ketika di masyarakat dia minder Bapak Ibu. Ya, loh, kawan kami dulu ranking 30, tapi dia sudah jadi guru di SMA Negeri 1 Namalu Esio. Dia hanya petani. Ada rasa minder. Ini akibat dari kita memberi penghargaan, memanggil nama di depan. Biarlah penghargaan itu datang dari dirinya sendiri. Biarlah kebanggaan itu oleh dirinya sendiri. Ketika nilainya besar, dia berbangga dan dia mau melakukan yang terbaik bagi hidupnya sendiri. Jangan karena kita yang memberikan penghargaan. Dan yang terakhir, itu kolaborasi. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak bekerja sama dengan teman, kita saling berbagi ilmu. Di sini sudah ada apa Pak? Komunitas praktisi. Ya, bisa dipakai ya. Ada lagi yang mau bertanya?